Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Laila Dwi Nurmasari, mahasiswa Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan membahas salah satu tema dalam mata kuliah Estetika Humanisme yang berjudul Emotional Intelligence. Baik, kita langsung mulai ya. Saya ingin mulai dengan pertanyaan, berapa banyak dari Anda yang merasa pintar secara akademis, tapi kesulitan menghadapi tekanan dalam kehidupan nyata? Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin lebih penting dari IQ Anda. Ya, Emotional Intelligence atau EQ. Bukan hanya soal seberapa pintar seseorang, tapi seberapa bijak orang tersebut mengelola diri dan hubungan dengan orang lain. Karena disinilah kesuksesan sejati dimulai. Ada 3 alasan mengapa EQ lebih penting. Yang pertama, akademis belumlah cukup. Banyak orang pintar secara akademis, tapi gagal menghadapi tekanan dan relasi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, emosi sebagai instrumen. Emosi bukanlah musuh. Emosi adalah sinyal berharga untuk memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar kita. Ketiga, keseimbangan antara pikiran dan hati. Kesuksesan sejati lahir dari harmoni antara kecerdasan logis dan kecerdasan emosional. Ketika Anda bisa berpikir jernih dan memahami emosi, itulah saat Anda menjadi tidak terkalahkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kematangan emosional. Tangan emosi seseorang sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia mengelola kapasitas berpikirnya. Seseorang yang cara berpikirnya masih berada pada tingkat rendah atau disebut dengan lower order thinking skills, seperti sekedar mengingat atau memahami informasi tanpa melakukan verifikasi, akan cenderung rentan terhadap bias, mudah terprovokasi, dan bersifat reaktif. Sebaliknya, dengan melatih diri berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, melalui kemampuan menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan, kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang objektif, toleran, dan memiliki emosi yang stabil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berpikir preskriptif. Kematangan berpikir dan kestabilan emosi diri harus diaktualisasikan dalam tindakan nyata untuk mengatasi berbagai problem di sekitar kita, seperti kemiskinan, korupsi, atau konflik sosial. Disinilah pentingnya kita meningkatkan kualitas berpikir dari yang sifatnya sekedar deskriptif, yaitu mengetahui apa yang terjadi, atau eksplanatif, memahami alasan di balik suatu kejadian, menuju berpikir preskriptif. Berpikir preskriptif adalah puncak kedewasaan berpikir, di mana kita tidak hanya berhenti pada pemahaman masalah, melainkan aktif merumuskan resep, solusi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Proses perubahan ke arah yang lebih dewasa ini harus diawali dari diri kita sendiri melalui reformasi diri atau self-reform dan kemandirian atau self-reliance. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup dalam kesendirian. Dalam proses pendewasaan, kita harus bertransisi dari fase ketergantungan atau dependen menuju kemandirian atau independen, hingga akhirnya mampu membangun hubungan saling ketergantungan yang harmonis atau interdependen di dalam masyarakat global. Hubungan interdependen yang kokoh hanya dapat terwujud apabila kita memiliki empati yang mendalam untuk memahami perasaan orang lain.
bersikap toleran terhadap perbedaan opini yang subjektif, serta senantiasa mengedepankan komunikasi dan kolaborasi masif. Melalui kolaborasi ini, kita dapat mengganti budaya saling menjegal dengan sinergi yang saling menguatkan, saling mencerahkan, dan melahirkan rasa saling percaya. Selanjutnya kita akan membahas 5 langkah untuk melatih kematangan emosi. Bagaimanakah untuk melatih kematangan emosi? Ada 5 langkah. Kita akan bahas satu persatu. Langkah pertama adalah kenali diri sendiri atau self-awareness. Self-awareness dapat dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, identifikasi perasaan dan pemicunya. Sadari emosi apa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari Anda. Apa yang membuat Anda marah, cemas, ataupun senang? Jika Anda tidak tahu apa yang memicu Anda tidak bisa mengubah reaksi Anda. Kedua, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat emosi Anda meledak, jeda sejenak. Ambil nafas. Itulah yang membedakan reaksi impulsif dan respon bijaksana. Ketiga, evaluasi kekuatan dan kelemahan. Kenali di mana Anda unggul dan di mana Anda perlu tumbuh tanpa menghakimi diri sendiri. Langkah kedua adalah kelola emosi Anda. Kendalikan respon emosional Anda. Mengelola emosi bukan berarti menahan atau menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya, melainkan mengekspresikan dan menampilkan respon secara tepat, baik dari segi waktu maupun tindakan yang diambil. Tahan diri dari reaksi impulsif. Saat emosi Anda terpancing oleh seseorang, latihlah diri untuk menarik napas panjang, bersabar, berpikir kembali secara rasional, dan carilah waktu serta cara yang tepat untuk menyampaikan apa yang Anda rasakan. Langkah ketiga dan keempat untuk melatih kematangan emosi adalah motivasi diri dan empati. Motivasi diri dimulai dengan menemukan passion dari dalam diri Anda sendiri. Bangun kepercayaan diri yang kokoh bukan karena pujian orang lain, tapi karena Anda tahu Anda telah melakukan pekerjaan yang baik. Ketika motivasi Anda datang dari dalam, tidak akan ada yang bisa menghentikan Anda. Empati. Empati dilakukan dengan memahami perasaan orang lain sebelum merespon. Dengarkan dengan aktif dan tulus, bukan sekedar menunggu giliran berbicara. Ketika Anda memiliki motivasi diri yang kuat dan empati yang dalam, Anda menjadi pemimpin yang sejati. Akhir adalah langkah kelima, yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial terdapat 3 elemen penting. Yang pertama, komunikasi dan kolaborasi. Bangun hubungan yang kuat melalui komunikasi aktif dan kerjasama yang tulus. Kedua, resolusi konflik. Hadapi perbedaan dengan toleransi dan saling menghormati. Konflik adalah peluang untuk tumbuh bersama. Ketiga adalah mutual trust. Bangun kepercayaan bersama sebagai fondasi hubungan sosial yang sehat dan produktif. Ketika Anda menguasai keterampilan sosial ini, Anda tidak hanya menjadi orang yang lebih baik, Anda juga membuat orang di sekitar Anda menjadi lebih baik. Mulai sekarang, ubah diri, ubah dunia. Ada 3 pesan penting yang dapat saya sampaikan. Pertama, EQ bukan bakat, ini adalah keterampilan. Anda tidak dilahirkan dengan emotional intelligence yang sempurna. Ini adalah sesuatu yang Anda latih setiap hari.
Ambil keputusan hari ini untuk menjadi versi terbaik diri Anda. Kedua, ini adalah proses jangka panjang. Kecerdasan emosional dibangun melalui latihan dan kesabaran yang konsisten, bukan hasil semalam. Ketiga, Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Kesuksesan sejati lahir dari komunikasi dan kolaborasi. Jadi, mulai hari ini, satu langkah kecil menuju self-awareness adalah awal dari transformasi hidup yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.